Belanda yang tak lagi terikat dengan perjanjian Renville mengirimkan pasukan ke daerah Jawa dan Sumatera. Operasi Krai dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan lapangan udara Maguwo. Dentuman suara bombardir menggema di tanah Jogja. Dalam tubuh yang rapuh karena penyakit TBC, seorang jenderal mendengar suara tersebut. Hanya satu nama yang terbersit dalam benaknya, Belanda. Sang jenderal menulis sepucuk surat perintah kilat kepada seluruh angkatan perang untuk melawan. Kemudian disampaikan melalui stasiun radio RRI. 150 orang menjadi lini terakhir pertahanan lapangan udara Maguwo dengan gencar serangan udara rendah Belanda memporak-porandakan TNI. Semangat juang itu ada, namun persenjataan tidak. Akhirnya Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Sudirman bergegas untuk menemui Presiden Soekarno untuk mempertanyakan perihal keputusannya tentang serangan Belanda yang telah terjadi. Dr. Suwondo berusaha mencegah Jenderal Sudirman dan menyarankan kepadanya untuk tetap beristirahat. Begitu pula dengan istrinya, Siti Alfiah. Namun tak ada yang bisa menghentikan Jenderal Sudirman. Beliau tetap memaksa untuk pergi langsung ke Gedung Agung. Jenderal Sudirman memerintah Kapten Cokro Pranolo untuk menyiapkan kendaraan, untuk kemudian langsung berangkat bersama Dr. Suwondo dan ajudan pribadinya tersebut. Sampai di Gedung Agung, Sudirman menunggu di luar gedung saat sidang kabinet sedang dilaksanakan. Hasilnya, pemerintah tidak meninggalkan ibu kota. Selesai dengan sidang kabinet, Presiden Soekarno keluar dari Gedung Agung, kemudian langsung ditemui oleh Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno terkejut melihat kondisi sang jenderal yang masih sakit. Namun, saran sang presiden ditolaknya dengan tegas. Jenderal Sudirman langsung membicarakan maksudnya untuk bergabung dengan pasukan untuk bergerilya. Soekarno kembali membujuk sang jenderal untuk pulang dan beristirahat. Ia berjanji memanggil dokter Belanda untuk segera menyembuhkannya. Namun, Jenderal Sudirman lebih memilih untuk berjuang melawan penjajah daripada melawan penyakitnya sendiri. Janji tentara dan rasa nasionalis telah membulatkan tekadnya untuk bergerilya. Jenderal Sudirman kemudian mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk ikut bergerilya bersamanya. Ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh Presiden dengan mengatakan, "Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu bukan pelarianku. Aku harus tinggal dan mungkin aku bisa berunding serta memimpin rakyat kita." Jenderal Sudirman menerima keputusan sang presiden untuk tetap tinggal di kota. Dengan sebuah gerakan hormat, Sudirman pamit pergi untuk bergerilya atas seizin Presiden Soekarno. Berbekal izin dari Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman kembali ke kediamannya untuk bersiap-siap dan berpamitan kepada keluarga. Mulailah perjuangan Jenderal Sudirman dalam bergerilya, menempuh perjalanan sejauh 693 km selama 7 bulan, menghadapi berbagai rintangan demi mempertahankan kemerdekaan tanah air. Dimulai. Agresi militer Belanda kedua meninggalkan kota Yogyakarta dalam keadaan tidak aman.
pesawat-pesawat Belanda hilir mudik melayang di langit Yogyakarta dan menjatuhkan bom di beberapa tempat. Situasi yang tidak aman itu membuat Jenderal Sudirman mempercepat persiapannya. Semua dokumen penting dibakar agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Sebelum pergi bergerilya, Jenderal Sudirman berpamitan dengan keluarganya. Istrinya Siti Alfiah memberikan sebuah kotak hitam kecil pemberian Jenderal Sudirman kepadanya. Di dalamnya berisi perhiasan-perhiasan yang dimiliki sang istri dan ibu untuk bekal perjalanan. Keluarga Jenderal Sudirman pasrah melepas kepergian beliau. Dengan persediaan obat yang seadanya, sang jenderal tetap berniat untuk pergi memimpin gerilya. Istri Jenderal Sudirman mempercayakan kesehatan suaminya kepada semua orang yang dekat dengannya. Jenderal Sudirman beserta rombongan menempuh perjalanan jauh ke Kretek. Sesampainya di Kretek, Jenderal Sudirman diperiksa kesehatannya oleh Dr. Suwondo. Saat itu, kondisinya masih stabil. Muncul informasi bahwa pergerakan sang jenderal sudah diketahui oleh Belanda. Jenderal Sudirman menghadapinya dengan tenang saat meninggalkan Kretek. Sejak saat itu, Jenderal Sudirman menggunakan nama samaran Pak D. Perjalanan berlanjut dengan bantuan orang-orang yang ada di sekeliling sang jenderal. Kendaraannya ditinggalkan untuk menghapus jejak rombongan. Jenderal Sudirman menaiki dokar yang ditarik oleh bawahannya. Dari tempat ke tempat, penduduk sekitar selalu membantu pasukan gerilya dengan senang hati dan sukarela. Perjuangan semakin berat ketika keadaan sang jenderal memburuk. Meski dalam perjalanan yang berat, sang jenderal dan rombongan pasukan tak pernah lupa untuk menjalankan kewajibannya. Sesampainya di Grogol, semua kendaraan dan sebagian peralatan ditinggalkan untuk meninggalkan jejak. Dari sanalah dimulai perjalanan Jenderal Sudirman menggunakan tandu yang diangkat secara bergantian oleh rombongan. Perjalanan terus berlanjut hingga Jenderal Sudirman mencapai Bedoyo. Dari sana, Jenderal Sudirman dijemput oleh batalion yang diutus oleh Jenderal Gatot Subroto menggunakan 2 mobil. Rombongan melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke Wonogiri. Muncul kabar bahwa rombongan Belanda sudah sampai ke Sukoharjo, 15 km dari Wonogiri. Penat dan lelah menggerogoti tubuh rombongan Jenderal Sudirman. Namun, mereka harus tetap bersiaga dari serangan Belanda yang bisa datang kapan saja. 23 Desember pagi hari, sang jenderal meninggalkan Wonogiri dengan selamat. Belum ada serangan dari Belanda sampai terakhir mereka beristirahat di sana. Namun, tak lama mereka meninggalkan Wonogiri, sang jenderal dapat mendengar suara bom berdentum silih berganti. Pesawat terbang Belanda melayang-layang di langit Wonogiri. Mereka berlindung di bawah pohon besar agar lokasi mereka tidak diketahui oleh Belanda. Kejadian di Wonogiri membuktikan dengan jelas bahwa Belanda sudah bisa melacak keberadaan sang jenderal. Perjalanan terus berlanjut hingga sang jenderal dan rombongan sampai di Kediri. Namun, keadaan kota tersebut pun dirasa masih kurang aman. Pergerakan Belanda di kota tersebut sangat tinggi. Bahkan, kota tersebut sampai jatuh ke tangan Belanda. Sang jenderal terpaksa harus menjauh dari kota Kediri lebih jauh, berpindah-pindah dari desa ke desa, hingga ke desa Banyutowo. Belanda ternyata jauh lebih dekat dari yang diperkirakan. Patroli mereka hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari tempat sang jenderal berada. Pertempuran tak terelakkan. Pasukan pengawal Jenderal Sudirman menyerang pasukan patroli Belanda.
sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengungsi ke tempat lain. Namun, pasukan patroli Belanda lagi-lagi bisa menemukan sang jenderal. Jenderal Sudirman dan rombongan harus mundur, kemudian mengungsi ke gunung ke dalam hutan kota.